Kenapa tiba-tiba orang Makassar suka ini budaya Tionghoa? Kan banyak sekali budaya lain di situ. Kenapa harus pilih barongsai yang Saya asli Makassar. Dan di barongsai ini dia mengajarkan kita sistemnya dia kerjasama. Kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi. Dan sore hari ini kita sudah bersama dengan narasumber. Dan saya perkenalkan dulu. Ketua Barongsai Tiga Naga, Arifudin, atau kami akrab memanggilnya Suhu. Nah, nanti beliau jelaskan kenapa harus nama Suhu itu panggilannya. Berarti kalau Suhu ini kan berarti punya keahlian lain ya selain barongsai. Tapi saya belum tidak ke situ. Saya ingin memulai podcast kita hari ini adalah dengan sejak kapan Suhu ini kenal barongsai? Jadi mungkin masih diingat-ingat dulu tuh, sudah sangat lama ya. Iya. Jadi kalau barongsai itu awal dari tahun 90-an. 90-an? Tahun 90-an. Wah, lama sekali tuh. Iya. Jadi awalnya itu dari Makassar. Oke. Nah, terus karena ada, kalau dulu itu kan di posisi Orde Baru itu kan barongsai itu belum bisa terlalu keluar. Oh iya. Karena ada prosedur-prosedur yang harus kita ikuti. Betul. Jadi barongsai itu masih tertutup. Nah, berjalan dengan waktu, untuk masuk di satu tempat ibadah itu kan barongsai itu kita latihannya itu di satu wihara ataupun di kelenteng. Karena waktu itu saya masih, ya maaf, tidak semua orang bisa masuk di tempat itu. Karena dibatasi. Ya, saya bagaimana caranya, karena saya ini tertarik sekali dengan barongsai ini. Jadi saya berupaya bagaimana caranya supaya saya bisa ikut menjadi salah satu bagian dari barongsai ini. Ya, dengan cara ikut bergabung dalam bentuk pembersihan wihara dulu, sapu-sapu halamannya dulu, sehingga berjalan dengan waktu, akhirnya saya dipanggil. Nah, dengan adanya berjalan dengan ini, saya ikut latihan, saya ikut posisinya bagaimana dengan seharusnya. Nah, saya lebih tertarik lagi. Ternyata di barongsai itu memang mengajarkan sesuatu yang unik, yang tidak dimiliki dengan budaya lain. Beriringan dengan waktu, ada kesempatan, akhirnya saya sempat ke Surabaya juga. Dari Makassar ke Surabaya? Iya, sempat ke Surabaya. Urus barongsai juga? Iya, artinya ikut-ikut latihan, mempermantap lagi. Pas di tahun 2024 itu saya kembali lagi ke Makassar. Dan saya ikut bergabung di salah satu barongsai yang ada di Parepare. Dari Makassar ke Parepare? Dari Surabaya ke Makassar, Makassar ke Parepare. Iya. Ceritanya sampai tersangkut di Palu ini bagaimana ini barongsai Makassar sampai di Palu? Jadi waktu itu saya di Parepare, ada sedikit pekerjaan di Parepare. Saya sekitar 2 tahun di Parepare, hijrah ke Palu itu di 2006 akhir. 2006 iya. Ya. Jadi pas di 2006 akhir itu, karena saya mencintai barongsai, maka ada salah satu tetangga kami, kebetulan keluarga keturunan, sempat saya tanya, di mana di sini yang wihara apa yang ada barongsainya? Maka saya ditunjukkanlah barongsai yang ada di Karunadipa. Nah, waktu itu pertama kali saya ketemu Bapak Wijaya Koawi, beliau mengatakan, iya di tempat kami ini memang ada, cuman pelatihnya tidak ada. Pakaiannya dan segala macam perlengkapannya ada. Perlengkapannya itu pokoknya malah ada sekitar 2 set waktu itu. Nah, jadi saya pikir kalau bisa kok, Koawi, bisa enggak kita ke wihara lihat alatnya? Nah, begitu saya datang ke wihara, luar biasa, alatnya masih bagus, barongsainya masih bagus. Nah, saya berpikir, nah ini memang saya kan hobinya di sini.
Oke. Sebenarnya saya cuma sekedar mau jalan-jalan di Palu ini. Karena adanya ini barang saya tertarik. Ya. Kenapa saya, apa yang saya miliki ini, kenapa saya tidak bisa kembangkan? Kenapa saya tidak bisa jalankan? Oke. Berarti waktu di Palu itu barongsai yang ada di Karunodipa itu tidak dijalankan karena tidak ada yang melatih, Pak? Iya. Jadi kalau menurut cerita dari Bapak Wijaya Chandra atau ada pengurus-pengurus lain, itu dulunya ada. Cuman pada saat Imlek itu mereka ambil pemain, kalau tidak salah ya, ambil dari Makassar atau dari Surabaya. Jauhnya? Iya, jauh memang. Makanya saya bilang ya, bagaimana kok caranya supaya barongsai ini kita hidupkan kembali. Dan waktu itu Pak Wijaya dia bilang ya, kalau memang suhu berkenan dan mau, kenapa tidak? Nah, dan saya tertarik. Beliau juga memahami mengenai barongsai. Nah, sehingga saya memutuskan kalau memang ini barang ini bisa kasih jalan, saya memutuskan di Palu tinggal. Seperti itu, Pak Roni. Sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah. Ini yang menarik, sahabat podcast. Ini kan apa namanya, budaya Tionghoa. Iya. Tapi suhu ini sama sekali tidak ada keturunan Tionghoa. Tapi Makassar ya. Iya. Nanti bisa dijelaskan. Asli Makassar. Kenapa tiba-tiba orang Makassar suka ini budaya Tionghoa? Kan banyak sekali budaya lain di situ. Kenapa harus pilih barongsai yang tadi diceritakan perjalanan dari Makassar ke Surabaya, baru Parepare, baru ke Palu? Jadi apa ya, inilah salah satu keunikan dari barongsai ini. Artinya memang sih banyak budaya-budaya itu kan banyak, tetapi kan setiap orang pasti mencintai atau yang cocok dengan budaya ini. Sama dengan kalau Makassar ada tari Pakarena dan Rambulo. Tetapi di satu sisi memang saya asli Makassar. Kebetulan saya, Pak Roni, hobinya di bela diri. Jadi di barongsai ini memang ada hubungannya dengan bela diri. Karena saya hobinya, saya pernah belajar jiu-jitsu, saya pernah belajar ya kungfu, saya pernah belajar silat. Makanya saya bilang ini kan berhubungan dengan barongsai ini. Karena kita harus mempunyai keahlian sedikit bela diri supaya bisa masuk di barongsai ini. Seperti itu. Dan di barongsai ini dia mengajarkan kita sistemnya, dia kerjasama. Jadi penguasaan diri. Kita tidak bisa ego. Hidup ego itu diajarkan kita bahwa ego itu tidak bisa berjalan kalau kita ada di barongsai. Jadi harus memang kerjasama, dalam bentuk satu tim harus kerjasama. Begitu, Pak Ron. Itu sudah berapa tahun kalau Suhu masih ingat di Palu ini? Kalau di Palu itu kami sepakat sama Bapak Wijaya itu kita ambil itu di tanggal 5 bulan 6 2007 kemarin. 2007. Jadi 567. 567. Iya. Tapi dulunya itu Pak Roni, barongsai ini, barongsai Tiga Naga ini masih barongsai Karunadipa waktu itu. Iya. Seiring dengan waktu, akhirnya kita rubah menjadi barongsai Tiga Naga. Iya, seperti itu, Pak Ron. Kenapa pakai, ada filosofinya kah Tiga Naga? Kenapa bukan 5 naga, 7 naga, atau 1000 naga begitu? Kenapa harus 3 naga? Jadi barongsai Tiga Naga itu mengartikan 3 naga itu adalah penyatuan antara 3 kekuatan. Jadi barongsai Tiga Naga adalah 3 kekuatan yang ada di Palu. Seperti itu, Pak Ron. Kekuatan apa itu? Ya, artinya kekuatan ya bukan dalam bentuk kekuatan mistik atau apa, tetapi kan kekuatan orang yang mensupport. Iya, orang yang mensupport kita. Ya, ada 3 orang. Ada yang 3 orang yang mensupport kita. Jadi tidak perlu disebutkan ya siapa-siapa orang itu. Nah menarik ini sahabat podcast bahwa ternyata kalau sahabat podcast melihat di dalam beberapa event-event seperti Imlek sebentar lagi ya, tanggal 10 itu ada barongsai itu ternyata gurunya, saya sebutnya guru ini, pelatih, suhunya itu adalah Pak Arif ini, dan orang Makassar, bukan, tidak ada darah Tionghoa sama sekali. Nah sudah disebutkan tadi perjalanannya panjang. Nah, ketertarikan terhadap barongsai sudah diceritakan tadi karena di situ ada nilai seni dan juga ada nilai bela diri. Nah saya mau tanya selanjutnya nih, Suhu, bagaimana Suhu, kan tidak mungkin Suhu kerja sendiri nih.
merekrut orang itu kan tidak gampang, karena saya sepintas selalu lihat ini orang di dalam barongsai ini pasti baku gendong ini. Iya. Mau naik ke atas dan segala macam, butuh fisik yang bagus. Bagaimana kemudian sejak 2007 Suhu bisa menyatukan anak-anak muda yang ada di dalam ini? Sekitar berapa orang sudah kita di dalam? Iya Pak Roni, makasih. Jadi ya memang kalau dari awal saya berbicara kembali lagi, awal itu saya punya jadi barongsai barongsai Karunadipa awal ya. Nah, itu sudah memang ada anggotanya. Tidak ada anggotanya, cuman pelatihnya yang tidak ada. Oke. Nah, jadi untuk ya minimal biar ada murid, kalau tidak ada guru, barang ini tidak bisa jalan, Pak Roni. Makanya waktu itu kebetulan saya ada, maka saya cari catatan-catatan yang ada, maka waktu itu sudah ada sekitar 24 orang waktu itu. Siap untuk dilatih. 24 orang. Nah, itulah yang saya latih. Waktu itu belum ada pribumi. Yang ada itu waktu itu cuma satu pribumi di luar saya ya. Ada satu anggota saya. Kebetulan itu anak saya. Kebetulan anak saya, dan itu memang sudah biasa juga untuk dia main. Makanya saya gabungkan ke dalam. Seiring dengan waktu, saya lihat barongsai ini kayaknya tidak bisa berjalan dengan keadaan murid yang istilahnya begini. Mereka punya kemauan, tapi fisik tidak memungkinkan. Betul. Sehingga saya berbicara sama Bapak Wijaya, atau disapa dengan Koawi, bagaimana kalau kita merekrut anggota baru? Beliau setuju aja. Dia bilang saya serahkan ke Pak Suhu, bagaimana caranya supaya barongsai Karunadipa ini bisa berjalan, tetap jalan. Maka waktu itu saya coba dulu rekrut orang-orang yang di sekitar kita. Waktu itu dari warga keturunan jadinya 10, dari pribumi kita ambil sekitar 5 orang. Seiring dengan waktu, karena mereka yang dari warga keturunan warga Tionghoa itu sudah lepas dari apa namanya, kan kita mengajar itu dari SD sampai SMA. Dia lanjut mungkin kuliah, dia lanjut kuliah atau kerja, akhirnya pada keluar. Saya pikir ya kita ambillah orang-orang kebetulan banyak orang-orang pribumi yang suka, kita ambillah sampai sekarang. Nah, sekarang anggotanya malah justru non Tionghoa ya, pribumi lebih banyak. Kalau sekarang 95% itu anggota saya itu orang pribumi. Dan dari suku ada yang dari Flores, ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar, ada pun dari Kaili. Terus ini juga Pak Roni, waktu itu salah satu wali kota kemarin, masih Pak Ida waktu itu wali kota, beliau itu kan support juga. Makanya kami dibentuk satu tim untuk kolaborasi waktu itu. Namanya Sangopa 7. Nah, di dalam ini Pak Roni ada 4 etnis. Kaili, ya Tionghoa lah, Tionghoa, terus Bali, dan Rabana kan dari Arab. Nah, itu dia Pak Roni. Satuannya. Dan alhamdulillah kalau tidak salah di 2016 apa 2017 waktu itu Ajan Expo Nusantara di Taman Mini. Jadi waktu itu kami dari Sangopa 7 ditunjuk untuk mengikuti acara itu, festival itu, untuk lomba budaya. Dan alhamdulillah waktu itu kita keluar sebagai juara 1 umum, Pak Roni. Wah, luar biasa ya. Jadi penyatuan etnis itu ternyata itulah nilai plusnya ya, sehingga terus ada juga kita dari waktu itu sempat ke Semarang, diundang ke Semarang. Terus begitu kita keluar balik ke Palu, kita diundang di Manado sebagai tamu kehormatan. Sampai waktu itu kita diundang sampai di Malaysia loh, Pak Roni. Sampai Malaysia. Malaysia. Jalan-jalan. Jadi waktu itu perencanaan waktu itu kita diundang ke Malaysia sampai ke ini Spanyol. Iya. Cuma karena ya itulah, karena keadaan waktu itu tidak memungkinkan karena adanya tsunami. Ke Malaysia kita tidak sempat karena rencananya waktu itu habis Palu Nomoni kita berangkat ke Malaysia. Tapi karena posisi waktu bencana itu bencana. Nah, terus kita diundang di 2019 menghampiri 2020,
kita rencana ke Spanyol, dia tahu lagi karena adanya COVID. Pak Roni. Ya. Sehingga waktu itu kita sempat juga vakum, gitu. Sempat vakum. Iya. Nah, iya, oke. Nah, ini kan tidak mudah ini Suhu untuk melatih orang pribumi yang sama sekali ini bukan budaya saya kan? Iya. Mau meyakinkan benar. Ini agak ribet. Ilmu apa yang Bapak kasih sama orang sampai sekarang sudah punya malah dua naga ya, sudah istilah barongsai sudah dua, merah sama kuning ya. Kalau barongsai itu tetap barongsai itu kan cuma tetap namanya satu. Tapi kalau barongsai yang ada sama kami itu istilahnya alat yang ada sama kami ya sudah banyak lah Pak Roni, lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 barongsai. Iya. Warna itu tidak identik harus merah, tidak harus kuning. Ada juga warna ungu. Tapi kan ada beberapa barongsai itu tidak hanya digunakan pada saat Imlek, tidak. Barongsai malah sekarang Pak Roni sudah masuk di ajang lomba dunia loh itu. Nah, jadi pertandingan khusus untuk dunia. Nah, barongsai ini. Nah, jadi barongsai itu bisa digunakan pada saat Imlek, iya. Pada saat event untuk lomba, iya. Masuk rumah untuk pembersihan atau toko-toko, iya. Untuk kedukaan juga, iya. Nah, ulang tahun juga bisa. Pembukaan hotel atau rumah makan atau yang lain-lain bisa. Nah, jadi barongsai itu tidak identik bahwa nanti Imlek, tidak. Karena barongsai ini adalah salah satu yang memang betul-betul dalam arti di kepercayaan Tionghoa, maaf ya, artinya dia bisa mengusir dalam bentuk roh-roh jahat. Seperti itu. Yakinannya seperti itu ya. Tapi yang bisa kita gunakan versi barongsainya itu beda-beda. Yang dipakai ajang lomba itu barongsainya yang biasa-biasa saja. Nah, kalau untuk kita pakai misalnya ritual atau apa itu memang sudah disimpan di kelenteng yang ada tulisannya Hu itu. Nah, itu yang kita pakai. Sampai sedetail itu Suhu pelajari ya? Ya itulah Pak Roni. Saya ini meskipun saya Islam, jadi saya ini agama Islam. Tetapi saya pernah ditanyakan kenapa masuk ke sana. Jadi saya mengartikan bahwa budaya itu tidak bisa disangkut pautkan dengan agama, Pak Roni. Ya, budaya. Karena ini adalah budaya. Jadi harus kita tahu bahwa meskipun inilah keunikan daripada budaya Tionghoa, karena di sini tidak ada batas. Atau batasan untuk kita pelajari nih barang, mau Muslim, mau Nasrani, mau Buddha, mau suku apapun bisa masuk, bisa bergabung. Yang penting yang istilahnya intinya yaitu tadi fisiknya harus kuat. Iya, karena memang saya yakin itu bukan cuma otot itu, keringat jahat. Dan itu latihannya Pak Roni, kalau sekedar Pak Roni tahu dan pemirsa tahu bahwa kami latih itu rata-rata saya rekrut pemain itu rata-rata itu di umur 7 tahun. Dari 7 tahun? Jadi saya punya anggota itu ada yang mulai dari kelas 1 SD dan sekarang sudah tamat, malah ada sudah jadi PNS. Sampai sekarang masih main itu. Ya, bayangkan baru nih. Apa yang sulit Pak Suhu untuk melatih anak-anak ini? Karena ini kan butuh fisik yang luar biasa itu kan, sampai berjam-jam mainnya. Iya. Jadi kalau otomatis yang kesulitan anak-anak itu adalah pertama kan harus jaga fisik, Pak Roni. Di dalam barongsai itu yang paling susah itu adalah ditambur. Karena tambur, justru bukan senamnya, bukan gerakannya itu, bukan di gendangnya ini yang agak susah. Untuk saya latih, untuk saat di Palu, selama saya di Palu, yang agak susah itu adalah tamburnya. Karena sudah ada beberapa yang saya latih ini yang mulai dari 2007 yang bisa itu cuma 2. Kebetulan yang satu waktu itu ada anak murid saya namanya Charles, Alex. Itu dia bisa, tapi sudah keluar. Nah, sekarang yang bisa itu perempuan sekarang. Nah, kebetulan itu anak saya itu, Pak. Berarti intinya selain gerakan itu ya yang sangat riskan itu dan menentukan itu adalah toki gendang itu, tamburnya itu. Iya. Nah, karena beda ya. Jadi kalau sebenarnya kan
Kalau tambur itu dengan barongsai ibaratnya dia gini. Kalau di band dia semacam ya ada vokalisnya, ada pemainnya. Cuma kalau di musik dalam bentuk lagu atau apa musik ya, dia punya tangga nada. Kalau ini tidak. Jadi ya kalau barongsainya kayak semacam tamburnya, pukulannya ada kode-kode tersendiri seperti memukul tambur untuk dia duduk. Begitu barongsai dengar, Pak, oh saya disuruh duduk, ya duduk. Oh saya disuruh berdiri, ya berdiri. Perintahnya di situ berarti. Perintah tambur. Ya. Tetapi dalam bentuk ditambur itu, sekarang kan posisi yang mereka mainkan ini ya saat ini ya, kadang-kadang ya itu tadi dari misalnya tangga nadanya itu dari 1 bisa saja dia ke 7. 7 ke 2 lagi turun ke ya tidak berurutan dia seperti itu. Iya. Jadi itulah tingkat kesulitannya karena kadang speednya pada saat kita main tambur itu speednya dia kencang, tiba-tiba dia langsung down. Nah, itulah gerakan, itulah kadang-kadang kita harus fokus. Saya harus gini, itu yang susah. Oke, baik sekali nih Pak Suhu. Nah, ini kan mau Imlek. Iya. Tentu sudah banyak job ini istilahnya yang sudah terjadwalkan gitu. Ada yang saya perhatikan itu di dalam barongsai itu dikasih angpau itu, dikasih di mulutnya itu. Makna angpau itu yang sepemahaman Suhu apa itu ya? Jadi kalau angpau itu sebenarnya kalau sekarang identiknya untuk diberikan kepada barongsai. Kalau misalnya ada barongsai ya diberikan ke itu. Terus ada juga untuk orang-orang misalnya datang ke rumah itu bisa dikasih. Tetapi angpau itu sebenarnya angpau itu awal mulanya sih seperti kalau ibarat kita di Indonesia atau di suku-suku Indonesia ya yang ada termasuk Makassar. Kalau dulu kita anak kecil itu biasa kalau baru lahir, nah itu biasa baru lahir itu kan ada biasa bawang ya, bawang itu ditusukkan itu baru diikat. Nah, sama dengan ampau, tapi ampau dulu itu bukan kertas ya, tetapi kain merah yang diisi koin. Nah, baru diikatkan itu sebagai untuk tolak bala, supaya makhluk-makhluk halus atau roh-roh jahat tidak bisa menghampiri itu. Jadi sebagai tameng. Seiring dengan waktu mungkin sudah kepercayaan atau bagaimana ada perkembangan atau bagaimana sehingga ampau itu identiknya menjadi satu kertas merah itu yang diisi dengan bisa koin, bisa uang sebagai menukar bahwa untuk sebagai pengganti rezeki. Jadi saya kasih Pak Roni supaya rezeki saya bisa jalan dengan baik. Tetapi ada lagi Pak Roni, ampau ini tidak bisa kalau Pak Roni meskipun tua tapi belum kawin nggak bisa memberikan ampau. Begitu. Seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah, jadi yang wajib memberikan ampau adalah orang yang sudah menikah. Atau orang yang sudah berkeluarga. Begitu Pak. Berarti tidak bisa juga sembarang ya? Iya. Baik sekali. Nah, sahabat podcast, kita sebenarnya masih mau cerita panjang begitu tentang barongsai ini, tapi kita dibatasi waktu. Tapi saya ingin mungkin di akhir podcast kita ini, Pak Suhu, nanti Pak Suhu sampaikan saja bahwa barongsai ini 3 naga ini mau dihubungi di mana kalau mau dipakai begitu kan? Karena saya yakin banyak orang penasaran, misalnya ada launching hotel atau apa, gitu kan? Nanti mau dihubungi siapa begitu, kontak personnya di mana atau harus bisa ke suatu tempat di mana begitu. Ya. Jadi khusus yang mau memakai barongsai, jadi sekedar info saja bahwa barongsai yang ada di Palu itu hanya tunggal. Yang kebetulan yang ada itu hanya barongsai 3 naga. Jadi siapa tahu ada pemirsa yang ingin memakai barongsai bisa langsung ke Millennium. Kebetulan kami di sini adalah tempat kami latihan atau tempat base campnya kami. Atau kalau tidak bisa langsung ke toko kaca Intan di samping Rumah Sakit Undata Baru di Tondo Palu Timur. Nah, bisa dihubungi di 0823 25 27 3098. Harus di apa istilahnya di order dulu ya, maksudnya dilapor dulu karena jadwal pasti
apalagi jelang Imlek begini biasanya padat. Betul. Jadi karena bukan kami ini Pak Roni, karena kami ini kan kewalahan juga ya dalam bentuk di permintaan dari beberapa ini. Karena cuma satu-satunya di Pak. Iya. Makanya saya sarankan yang mau pakai itu minimal paling lambat itu 1,5 bulan sebelum Imlek itu sudah harus mendaftar Pak Roni. Karena kalau tidak maka tidak akan kebagian. Karena ya kayak kemarin saya sudah buka 2 bulan sebelum Imlek, saya sudah buka duluan. Nah, belum di Januari kemarin sudah tidak bisa, sudah full, slot full, sudah full. Itulah susahnya. Jadi ya bukan menolak, tapi memang ya begitulah. Bukan menolak. Ya kita ini kan bagaimana caranya sebenarnya supaya bisa terlayani semua. Makanya siapa tahu ada yang berminat, kami juga bisa membuka. Siapa tahu ada yang mau latihan atau apa, mau bergabung di Barongsai Tiga Naga, bisa langsung ke alamat yang tadi, Jalan RE Marta Dinata, samping Rumah Sakit Undata Baru, toko Kaca Intan. Ya, baik. Suhu, di akhir podcast apa yang Suhu mau sampaikan ke penonton kita? Silakan. Ya, artinya Barongsai Tiga Naga ini tidak hanya melihat suku apa, agama apa, selama itu ada kemauan dan mau belajar, pasti bisa. Jadi siapa tahu ada yang mau berminat atau apa, bisa langsung. Begitu Pak Roni. Baik, jadi menghargai budaya yang ada dimanapun kita di Indonesia, termasuk budaya Tionghoa, itu adalah suatu kesatuan untuk kita selalu menjaga kebersamaan. Mantap. Baik, sahabat podcast, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Arifudin. Kami akrab memanggil Pak Suhu atas waktunya menghadiri podcast Palu. Dan kita akan berjumpa lagi di podcast dengan narasumber lain bersama saya, Roni Sandi.